Siang hari ini saya akan membawakan tema menolak hidup dalam kepura-puraan. Apa hubungannya Pak dengan hari pencurahan Roh Kudus, hari Raya Pentakosta? Kita telah diajarkan, Pentakosta itu adalah hari ke-50 daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Hari yang ke-10 pada waktu Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus, demikian seperti itu. Perayaan Pentakosta itu lebih dititik beratkan kepada karya Roh Kudus. Bukan bahasanya seperti itu. Itu adalah karunia yang demikian itu. Tapi terutama adalah kita dapat menerima Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Kita dapat mengandalkan Roh Kudus. Kita dapat berbicara kepada Roh Kudus. Kita dapat melakukan semua hidup kita yang tidak mampu bersama dengan Roh Kudus. Sudah seperti itu. Ini adalah demikian. Nah, ada hal-hal yang mungkin terus kita diingatkan soal seperti itu. Kita telah menerima Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Ada selalu diingatkan. Kalau tidak ada ingatan tersebut saudara, makanya pemberitaan firman itu akan berhenti saudara. Berarti semuanya kita sudah menjadi orang-orang benar. Orang-orang kudus kan demikian seperti itu. Makanya pemberitaan firman Tuhan terus berjalan. Walaupun semua kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, tetap itu harus dilakukan seperti itu. Kita lihat bahwa murid-murid sebelum melihat Yesus naik ke surga, mereka adalah orang-orang yang biasa seperti itu. Kita semua ini belajar firman Tuhan, diajar oleh Kristus, tidak percaya, menyangkal Kristus, ngeyel kepada Kristus. Masa sih bisa bangkit? Mana aku lihat dulu. Tangan yang bolong, lambung yang bolong seperti itu. Masa sih dia bangkit? Masa dia itu Tuhan mau dipenjarakan? Aku tidak kenal dia seperti itu. Jangan bawa-bawa aku ya. Karena dia itu adalah seorang yang mengajar saja. Aku tidak mau seperti dia, seperti itu. Hal demikian saudara. Setelah menerima Roh Kudus itu mereka mengalami satu pembaruan. Mengalami satu perubahan secara radikal. Dari cara berpikir, cara iman mereka demikian seperti itu. Mereka semakin berapi-api. Tidak takut walaupun harus akan mengalami aniaya saudara. Akan mengalami penolakan, akan mengalami semua hukuman saudara. Mereka anggap semuanya itu adalah hal yang biasa. Karena mereka menganggap bahwa Roh Kudus yang sudah mereka terima itu, yang pemberian daripada Tuhan itu, kalau mereka mati itu adalah satu keuntungan. Luar biasa saudara, paradigma yang demikian itu harus ditanamkan kepada kita. Orang-orang percaya demikian seperti itu. Nah, pengajaran, pengingatan begitu, pada suatu hari saya berdoa pada Tuhan saudara. Pada waktu saya berdoa demikian itu ada kata-kata kepura-puraan. Kepura-puraan, pretender. Itu, pretending. Apa kepura-puraan Tuhan Yesus? Apakah saya melayani Tuhan itu dalam satu kepura-puraannya? Saya cek pada diri saya sendiri saudara. Apakah saya melayani Tuhan dalam satu kepura-puraan? Apakah saya mengasihi Tuhan dalam satu kepura-puraan Tuhan Yesus? Apakah saya mengasihi teman-teman sepelayanan atau jemaat Tuhan atau gereja Tuhan dengan kepura-puraan seperti itu? Satu hal yang menusuk saya seperti itu saudara. Diingatkan. Makanya saya mau bagikan saudara pada hari ini. Pencurahan Roh Kudus kita terima. Roh Kudus demikian seperti itu saudara. Jangan sampai hal demikian ini. Kepura-puraan ini masih ada dalam setiap hidup kita. Karena itu kemarin kita sudah membahas. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu saling menarik-menarik. Saling berlawanan. Mengadu dia seperti itu. Mana yang lebih hebat seperti itu. Nah, kepura-puraan demikian itu adalah salah satunya itu. Kedagingan itu. Kepura-puraan adalah satu kesalahan. Satu dosa seperti itu saudara. Pura-pura seperti itu ya. Pura-pura tidak kenal. Seperti Petrus demikian seperti itu saudara. Aku tidak kenal dia. Oh kamu adalah bahasanya mirip dengan dia seperti itu. Kamu juga orang daripada dia. Bukan. Kepura-puraan demikian seperti itu ya. Hal demikian adalah membuat kita jauh daripada harapan Tuhan. Dicurahkan Roh Kudus yang seperti murid-murid yang demikian itu semakin berani. Walaupun saya punya kekurangan, walaupun saya tidak bisa, walaupun saya mempunyai kelemahan demikian itu. Aku berserah kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada aku itu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa
ada kuasanya juga turun kepadaku. Takut apa lagi saudara seperti itu? Semua kita harus terbuka. Pada waktu saya mungkin diminta untuk sharing firman Tuhan, untuk bersaksi, untuk mengatakan suatu kebaikan Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata. Mulut saya diam seperti itu saudara. Sehingga saudara katakan, aku gak ada waktu deh. Lain kali saja deh. Aku belum waktunya lah seperti itu. Saudara, karena itu adalah satu kepura-puraan. Saudara menutupi kekurangan tersebut saudara. Mungkin tidak terbiasa ya. Seperti itu ya. Kemarin kita lihat bahwa teman kita itu bersaksi. Dia itu di komsel dibentuk. Sehingga dia bisa berkata-kata, bisa cerita tentang kebaikan Tuhan seperti itu. Sudah saatnya kita itu berhadapan kepada Tuhan itu seperti cermin. Apa adanya. Terbuka seperti itu saudara. Karena walaupun kita menutupi semua itu, Tuhan tahu saudara seperti itu. Tuhan mengerti. Makanya seperti Petrus pun, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, ayam akan berkokok itu saudara. Dia sudah tahu seperti itu. Gak usah kita tutupi di hadapan Tuhan seperti itu. Sekarang berani gak kita mengatakan itu di depan manusia? Saya belum bisa nih. Saya mau belajar nih. Ajarin dong. Bagaimana sih caranya itu? Saya mau tuh melakukan itu tuh. Saya tuh mau tuh melayani Tuhan. Saya mau tuh percaya Tuhan dengan iman saya seperti itu. Berani gak mengatakan itu? Jangan penuh dengan kepura-puraan saudara seperti itu. Firman Tuhan saudara ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 19. Dikatakan barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita adalah orang-orang yang bersyukur dikasihi Tuhan saudara. Ditegur pada waktu khotbah. Kita tahu bahwa khotbah-khotbah di gereja ini kan bukan sesuatu yang banyak mengandung janji-janji surga kan, gitu ya. Tapi banyak pengajaran yang demikian seperti itu. Dikatakan bahwa barang siapa yang kukasihi, ia kutegur. Tegur melalui firman Tuhan, saudara. Ya kuhajar seperti itu. Termasuk kami semuanya, saudara. Yang melayani Tuhan, pemberita firman juga seperti itu. Dihajar, ditegur. Kamu jangan hanya memberitakan firman di atas mimbar, berbicara kepada orang lain. Tapi kamu sendiri tidak melakukannya itu. Firmannya mengatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata 2. Saya mengatakan pada hari ini kepada jemaat di sini. Itu berlaku juga untuk saya seperti itu. Menjadi satu refleksi pada saya. Bahwa apa yang saya katakan itu harus saya lakukan. Harus saya lakukan demikian seperti itu. Demikian saudara. Jadi pada waktu saya berdoa demikian itu kepura-puraan. Saya mencek kehidupan pribadi saya seperti itu saudara. Kepura-puraan seperti itu. Terutama ini di hadapan Tuhan saudara. Di hadapan Tuhan demikian itu. Kita melayani Tuhan setiap minggu. Kemarin 10 hari seperti itu saudara. Bukan setiap hari Minggu saja, apakah Senin sampai Sabtu dan Minggu itu hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan saudara seperti itu. Adalah satu teguran untuk kita semuanya ini. Jadi tema menolak hidup dalam kepura-puraan itu adalah untuk kita, mengingatkan kita semuanya itu, untuk menjadi orang yang tidak hanya ngomongnya manis. Berbicara manis saudara seperti itu, tapi kenyataannya tidak ada saudara ya. Mudah mengumbar janji seperti itu saudara. Lain kali, minggu depan, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, saya mau berubah, saya mau lebih lagi dalam Tuhan. Nanti bulan depan ini udah Desember nanti seperti itu dekat sekali ya. Oh nanti deh tahun depan deh, terus bergulir seperti itu saudara ya. Janji-janji yang kosong demikian itu. Bermuka 2, mengatakan bahwa di sini lain beda, sini ngomong seperti itu saudara. Satu kepura-puraan saudara seperti itu ya. Jadi selalu menunjukkan supaya dia itu adalah orang yang bisa simpati kepada orang lain. Padahal itu mempunyai satu tujuan demikian itu. Ini terjadi kepada kita semua saudara seperti itu. Ya. Termasuk saya saudara seperti itu ya. Jadi demikian itu ya. Jadi maksud-maksud yang terselubung demikian itu diungkapkan oleh firman Tuhan demikian itu. Pencurahan Roh Kudus itu seperti murid-murid juga dikatakan itu. Mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Tadi dikatakan bahwa glosolalia seperti itu. Berbicara dengan bahasa-bahasa lain demikian itu.
tanpa mereka bisa sadari, disuruh ngulang tidak bisa, saudara, seperti itu. Demikian juga hal-hal yang dulu mereka rasanya curiga kepada Kristus, kurang percaya kepada Kristus, kurang setia kepada Kristus, menjadi terbalik semuanya, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, seperti itu ya. Hal ini membuat kita adalah orang-orang yang semakin bisa berakar di dalam Tuhan, saudara. Percuma saudara belajar di dalam sekolah tinggi teologi STT. Saudara nanti punya gelar sarjana teologi. Apapun saudara seperti itu. Percuma saudara hidup tetap di dalam kepura-puraan demikian seperti itu. Karena akan nanti nilainya di hadapan Tuhan, saudara. Walaupun manusia terkadang bisa melihatnya juga, saudara. Karena kami belajar, atau kita semua di sini belajar hidup di dalam roh. Kita bisa merasakan roh seseorang demikian seperti itu, saudara. Bukan dari penampilan perkataan, tapi roh itu loh, saudara, seperti itu ya. Diajarkan. Tadi dikatakan adalah karunia Roh Kudus, salah satu adalah karunia membedakan roh. Saudara, makanya jangan main-main, saudara. Mungkin di hadapan Tuhan atau di hadapan hamba Tuhan saudara yang diurapi demikian itu, kita berbohong-bohong. Ada satu namanya karunia membedakan roh itu, saudara, seperti itu. Kita lihat firman Tuhan, saudara. Di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 3. Hal yang pertama saya katakan bahwa bagaimana menolak hidup dalam kepura-puraan, saudara. Ada kita paling enggak pagi hari ini atau siang hari ini kita akan melihat 3 cara, saudara, seperti itu ya. Jangan berlaku seperti makelar. Makelar tahu dong? Jangan berlaku seperti makelar. Taunya makelar ya? Ngerti semuanya makelar ya? Kalau nggak ngerti, calo. Ngerti ya? Itu ya. Jangan seperti itu, saudara. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengatakan semua seperti itu, tapi tidak melakukannya. Orang yang demikian itu kan nyebelin, benar enggak, saudara? Ngomong-ngomong seperti itu ya. Berbicara aturan ini, aturan seperti itu. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Saudara coba, nyebelin enggak hal itu? Enggak ya? Nyebelin kan? Itu. Jadi mungkin itu adalah hal yang tidak baik seperti itu, saudara. Nah, hal yang demikian itu jangan sampai kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus sudah hidup di dalam kebenaran, menerima Roh Kudus seperti itu, melakukan hal demikian itu. Berapa banyak orang yang percaya, saudara, bahkan sudah melayani Tuhan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan, saudara, seperti itu, dalam keadaan yang demikian itu, hidup dalam kepura-puraan. Bilangnya jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, jangan ingin memiliki rumah orang lain, bahkan isinya, bahkan sampai istrinya seperti itu. Ternyata saudara jemaatnya sendiri dimiliki, saudara, seperti itu. Dicabuli. Gimana, saudara? Apakah itu tidak dalam kepura-puraan, saudara? Itu satu dosa yang luar biasa di hadapan Tuhan, saudara, seperti itu. Janganlah hidup umpamanya seperti itu. Satu di dalam kitab umpamanya dikatakan bahwa laki-laki jangan hidup dengan laki-laki, perempuan seperti itu adalah satu perjinahan di mata Tuhan, dosa dalam Tuhan. Tapi dia sendiri melakukan, sudah seperti itu. Satu hal yang tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan, hal demikian, sudah seperti itu. Kepura-puraan demikian itu. Jangan seperti kita ini adalah orang-orang seperti makelar, seperti itu ya. Ngomongnya pinter firman, pintar mengatakan bahwa ayat-ayat emas kita hafalkan semua seperti itu. Berbicara orang kepada orang semuanya seperti itu. Tapi dalam kehidupannya secara pribadi itu tidak menunjukkan hal yang demikian itu, saudara, seperti itu. Mungkin kalau di perusahaan ada sih seperti itu, saudara ya. Dalam dunia usaha sih ada yang demikian seperti itu. Karena seperti sales gitu ya. Dia itu adalah menjual produk. Yang penting produknya laku. Produk kosmetik ini loh. Dalam 2 hari muka ibu akan cemerlang. Merah seperti kulit bayi.
ternyata terkelupas semua, saudara. Hal demikian itu, saudara. Padahal dia sendiri belum pernah melakukannya, saudara, seperti itu. Kalau calo maklar kan begitu, saudara, seperti itu. Dia belum melakukannya. Makanya beberapa perusahaan pada sekarang ini, kamu mau menjadi sales ya. Kamu harus di training, kamu memakai produk ini. Produk pakai seperti itu. Ada satu perusahaan makanan kesehatan, saudara. Perusahaan yang memproduksi makanan orang-orang yang aktif di dalam diet atau dalam gym, seperti itu, saudara ya. Itu memproduksi makanan seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa produknya itu bagus, saudara, itu disiapkan untuk pegawainya semua di kantor. Makan gratis. Makan itu, makanan itu. Gitu. Dia boleh menikmati makanan seperti itu setiap hari. Dia akan melihat efeknya kepada pegawainya, demikian itu. Walaupun dia rugi, supaya pegawainya itu bisa menjadi saksi. Seperti itu, saudara. Nah, kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan itu, harus janji Tuhan itu kita alami, saudara, seperti itu. Jangan kita cuma ngomong kepada orang lain, tapi kita tidak pernah melakukan hal demikian seperti itu. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang berhemat, tapi terus merasa kekurangan. Ada orang yang memberikan seperti itu, tapi semakin berlimpah. Itu dia, saya belum tentu begitu, saudara. Buktikan, saudara, seperti itu. Apakah betul itu? Bahwa saya memberi dalam kekurangan saya seperti itu. Banyak sekali kita kesaksian teman-teman kita demikian itu. Mereka tidak pernah berasa kekurangan walaupun dia memberi. Baru kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu. Kasihilah musuhmu, Tuhan bilang seperti itu. Atau kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Padahal dalam setiap kehidupannya itu, kecuali hari Minggu, saudara, terus siapa yang menjadi korban kita pada hari ini? Terus siapa yang bisa kita makan pada hari ini? Seperti itu, saudara. Tidak melakukan demikian, saudara, seperti itu. Jangan sampai seperti maklar yang demikian seperti itu, saudara. Ya. Orang-orang imam-imam pada saat itu, saudara, ya. Tadi dikatakan mereka hidup betul. Taat kepada agama-agama, apa itu? Taurat mereka seperti itu. Bahkan mungkin hafal. Kaum-kaum Farisi, mereka anggap adalah mereka punya satu komunitas yang hebat. Yang tidak sama dengan komunitas masyarakat biasa. Itu adalah Farisi, saudara. Faris adalah artinya mereka punya satu kelompok. Kelompok itu adalah orang-orang yang terpelajar. Yang mengerti, yang melayani Tuhan, melayani firman Tuhan. Tuhan mereka seperti itu, saudara, ya. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan punya satu kelompok yang tugasnya adalah untuk memberitakan Taurat-Taurat demikian itu. Tapi mereka sendiri tidak melakukan, saudara, seperti itu. Saudara pernah dengar cerita kan di dalam Alkitab seperti itu. Yesus mengatakan ada 2 orang pergi ke bait Allah. Pernah ya? Satu orang adalah orang yang sudah percaya beragama seperti itu ya. Satu orang lagi adalah orang yang itu adalah pemungut cukai. Pernah dengar itu ya? Orang yang orang yang percaya kepada Taurat-Taurat itu mengatakan bahwa Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti sebelahku ini, pemungut cukai ini. Aku berpuasa 3 kali seminggu seperti itu dikatakan. Aku memberikan itu, aku melayani itu, aku segala macam seperti itu. Tapi orang yang sebelahnya itu, orang yang pemungut cukai itu mengatakan tidak berani mengangkat kepalanya ke atas itu. Tuhan, ampuni aku Tuhan Yesus, orang yang berdosa ini. Layakan aku Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Dia mengatakan demikian, saudara. Apakah orang yang selalu mengatakan aku berpuasa 3 hari itu betul di hadapan Tuhan, saudara, seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan bahwa siapakah yang dibetulkan 2 hal ini? Orangnya itu loh. Yang rendah hatinya demikian seperti itu, saudara, seperti itu. Hal demikian itu. Banyak sekali di dalam Alkitab itu contoh kepura-puraan, saudara, seperti itu. Menjadi calo, menjadi maklar demikian seperti itu. Salah satunya lagi pada waktu umpamanya kita lihat di dalam kitab Yohanes 12 ayat 3-6. Ini cerita Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak, saudara, seperti itu ya.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya. Dan baunya minyak semerbak ke seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, saudara. Jadi Yudas Iskariot itu berusaha membujuk Yesus untuk memarahi Maria. Ngapain sih buang-buang duit itu? Mendingan minyak itu dijual. Kasihkan uang itu kepada orang miskin. Baik kan itu, saudara? Seperti itu. Kepura-puraan yang demikian seperti itu. Di balik semuanya itu, tapi Tuhan Yesus tahu, saudara, seperti itu, saudara, ya. Kemudian dikatakan bahwa dia itu nanti kalau seumpamanya dia bisa menjual minyak itu, dia bisa mengambil uang daripada situ, saudara, seperti itu. Hal demikian adalah banyak dilakukan juga pada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, saudara, seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kekayaan pribadi yang demikian seperti itu, saudara, seperti itu. Hanya mengumbar-ngumbar sebagai calo. Pak, mari ke Bandung, ke Surabaya. Orang naik ke Surabaya, orang naik ke Bandung, dia tetap di sini, saudara. Gitu kan? Ya. Orang calo kan begitu, saudara, seperti itu, ya. Dia tidak melakukan hal demikian itu. Makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kamu punya iman itu percaya kepada Tuhan, firman Tuhan hidup di dalam hidupmu itu, menjadilah pelaku firman itu, menjadilah pelaku iman itu. Kalau enggak, engkau adalah seperti orang yang gak ada gunanya deh. Imanmu seperti mati. Seperti itu, saudara. Kepura-puraan yang demikian itu. Jangan menjadi makelar hal demikian itu, saudara. Orang yang menjadi demikian, saudara, makelar itu kan beberapa cara yang dilakukan itu, yang penting dia punya barang terjual, saudara. Sampai sekarang saya pernah menanya satu properti, saudara, ya. Saya iseng-iseng ini. Walaupun saya tidak pernah menanggapi, saudara, seperti itu, ya. Kira-kira itu hampir 2 tahun, tetap dikirim, saudara. Tetap dikirim itu. Pemasaran seperti itu. Wah, kapan lagi memiliki rumah seperti ini? Kapan lagi memiliki apartemen seperti ini, saudara, seperti itu. Terus dilakukan demikian itu. Demikian juga iblis, saudara. Kedagingan demikian seperti itu. Terus akan mengingatkan kita hal-hal yang indah di dalam dunia ini. Kenikmatan dalam dunia seperti itu. Sehingga pada waktu kita membicarakan firman Tuhan, pada waktu kita sharing firman Tuhan demikian seperti itu, kita diganggu dengan itu. Hal yang demikian itu. Sehingga tidak ada yang melihat, gak apa-apa kan? Tidak ada yang memperhatikan saya kan? Tidak apa-apa kan seperti itu kan? Saya akan melakukannya. Sekali saja deh. Lain kali enggak seperti itu. Sekali. Oh 2 kali ya? Ya 2 kali saja deh. 3 kali sampai akhirnya menjadi satu kebiasaan seperti itu. Itu kan terjadi seperti itu, saudara, ya. Hal demikian itu. Supaya kita diingatkan, kita jangan menjadi calo. Jangan menjadi makelar, saudara, seperti itu. Yang kedua adalah, saudara, kita lihat di dalam kitab Matius 23 ayat 24, saudara. Matius 23.